Bagian pengertian yang pertama, menurut Samir dan Eliam tahun 2005, mereka menyatakan bahwa pemimpin yang autentik menampilkan kepemimpinan yang asli, memimpin dengan autentisitas hati dan asli, bukan palsu. Perspektif ini menekankan pengalaman hidup pemimpin dan makna yang dia kaitkan ke pengalaman itu sebagai hal penting untuk pengembangan pemimpin yang autentik. Dan yang kedua, perspektif ini mendeskripsikan pemimpin autentik sebagai sesuatu yang bersifat antar pribadi, diciptakan oleh pemimpin dan pengikut secara bersama. Egli tahun 2005. Dan yang terakhir, pemimpin autentik terdiri dari 4 komponen yang berbeda tetapi terkait: pemahaman diri, perspektif moral yang digunakan, pengolahan yang seimbang, serta transparansi hubungan. Avolio, Walumba, dan Weber tahun 2009. Dan yang selanjutnya ada pendekatan praktis. Pendekatan kepemimpinan autentik dari Robert Terry tahun 1993 berpusat pada tindakan. Hal itu fokus pada tindakan pemimpin, tim kepemimpinan, atau organisasi dalam situasi tertentu. Terry mengembangkan roda tindakan yang autentik untuk membantu diagnosis dan membicarakan masalah yang mendasari dalam organisasi. Roda itu memiliki 6 komponen. Di bagian atas ada makna atau nilai, prinsip, dan etika yang mengontrol. Misi meliputi tujuan, sasaran, hasrat, dan kekuatan. Meliputi energi, motivasi, semangat, dan kendali. Di bagian bawah roda ada sesuai putaran jarum jam. Struktur meliputi energi, motivasi, semangat, dan kendali. Sumber daya meliputi orang-orang, modal, informasi, peralatan, dan waktu. Dan eksistensi meliputi sejarah dan identitas. Pusat dari roda disebut kepuasan dan menggambarkan pemenuhan proses. Dan yang terakhir ada pendekatan kepemimpinan autentik dari Bill George tahun 2003. Pemimpin yang autentik memiliki hasrat yang autentik untuk melayani orang lain. Mereka mengetahui diri mereka sendiri dan mereka merasa bebas untuk memimpin dari nilai inti mereka. Secara khusus, pemimpin yang autentik menunjukkan 5 karakteristik utama. Yang pertama, mereka memahami kegunaan mereka. Yang kedua, mereka memiliki nilai yang kuat tentang hal yang benar untuk dilakukan. Dan yang ketiga, mereka membangun hubungan yang dapat dipercaya dengan orang lain. Yang keempat, mereka menunjukkan disiplin diri dan bertindak berdasarkan nilai mereka. Dan yang terakhir, kelima, mereka merasa antusias dengan misi mereka. Selanjutnya yaitu pendekatan teoritis. Walaupun masih dalam tahap awal perkembangan, teori kepemimpinan autentik muncul dalam literatur sosial didapat dari bidang kepemimpinan, pengetahuan organisasi yang positif, serta etika. Dalam penelitian, peneliti mengidentifikasi 4 komponen utama dari kepemimpinan autentik. 1 yaitu pemahaman diri, yang merujuk pada pemikiran pribadi tentang pemimpin. Pemahaman diri mencakup refleksi pada nilai inti, identitas, emosi, motivasi, dan tujuan. Jadi, seorang pemimpin harus mengetahui diri mereka sendiri dan memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa diri mereka. Mereka juga memiliki dasar yang kuat untuk keputusan mereka dan tindakan mereka. Yang kedua yaitu perspektif moral yang digunakan, yang merujuk pada proses pengaturan diri di mana individu menggunakan standar dan nilai moral internal mereka untuk memandu perilaku mereka. Jadi ini adalah proses pengaturan diri karena orang memiliki kendali untuk menentukan kapan mereka membiarkan orang lain mempengaruhi mereka.
Yang ketiga yaitu pengolahan yang seimbang, juga merupakan perilaku yang mengatur diri sendiri. Hal ini merujuk pada kemampuan individu untuk menganalisis informasi secara objektif dan mempelajari pendapat orang lain sebelum membuat keputusan. Jadi, seorang pemimpin terbuka dengan perspektif mereka sendiri tetapi juga objektif dalam mempertimbangkan perspektif orang lain. Yang keempat yaitu transparansi hubungan, merujuk pada sikap terbuka dan jujur dalam menampilkan diri sendiri kepada orang lain. Jadi, transparansi hubungan terjadi ketika individu berbagi perasaan, inti, motivasi, dan kecenderungan mereka dengan orang lain dalam cara yang tepat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan autentik, yaitu ada kapasitas psikologis yang positif, interpretasi moral, dan peristiwa hidup yang penting. Ada 4 karakter psikologis positif utama yang memberi dampak pada kepemimpinan autentik. Yang pertama yaitu keyakinan merujuk pada nilai diri. Keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mencapai tugas tertentu secara sukses. Pemimpin yang memiliki keyakinan lebih mungkin termotivasi untuk sukses, ulet ketika masalah muncul, dan menerima tantangan. Yang kedua yaitu harapan. Kondisi motivasional yang positif dengan didasarkan pada ketentuan dan keyakinan di dalam tujuan mereka. Yang ketiga yaitu optimisme, merujuk pada proses kognitif untuk melihat situasi dari sudut positif dan memiliki harapan yang disukai tentang masa depan. Pemimpin dengan optimisme merasa positif dengan kapabilitas mereka dan hasil yang bisa mereka capai. Yang keempat yaitu keuletan, adalah kapasitas untuk pulih dari dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak menyenangkan. Hal ini mencakup kemampuan untuk beradaptasi secara positif dengan kekurangan dan kesengsaraan selama masa-masa sulit. Selanjutnya yaitu faktor interpretasi moral, adalah faktor lain yang bisa mempengaruhi kepemimpinan autentik. Kapasitas untuk membuat keputusan yang etis tentang masalah benar atau salah dan bagus atau buruk. Tingkat interpretasi moral yang lebih tinggi membuat pemimpin yang autentik bisa membuat keputusan yang melebihi perbedaan individual dan menyatukan individu ke arah tujuan bersama. Jadi, kapasitas interpretasi moral juga memungkinkan pemimpin yang autentik untuk menggunakan kemampuan ini untuk meningkatkan keadilan dan mencapai apa yang benar untuk komunitas. Lalu, faktor terakhir yang terkait dengan kepemimpinan autentik adalah peristiwa penting dalam hidup. Peristiwa penting adalah kejadian yang membentuk kehidupan orang. Peristiwa penting seperti penerimaan promosi yang tak terduga, mendapatkan anak, atau membaca buku penting, atau hal tersebut bisa merupakan peristiwa negatif seperti diagnosis terkena kanker, mendapatkan evaluasi tahunan yang negatif, atau ditinggal mati oleh orang terkasih. Peristiwa penting dalam hidup bertindak sebagai katalisator perubahan. Ketika pemimpin menyampaikan cerita tentang kehidupan mereka, mereka dapat mengetahui diri mereka yang lebih besar, lebih memahami tentang siapa diri mereka, dan lebih memahami peran mereka. Dengan memahami pengalaman hidup mereka, pemimpin menjadi lebih autentik. Ciri positif kepemimpinan autentik. Yang pertama, menyediakan jawaban untuk orang yang mencari kepemimpinan yang baik dan kuat dalam dunia yang tidak pasti. Yang kedua, kepemimpinan autentik itu bersifat pasti dan memberi banyak informasi tentang bagaimana pemimpin bisa belajar untuk menjadi autentik.
Yang ketiga, memiliki dimensi moral yang eksplisit yang menegaskan bahwa pemimpin perlu melakukan apa yang benar dan baik untuk pengikut dan masyarakat mereka. Yang keempat, dibatasi sebagai suatu proses yang dikembangkan oleh pemimpin dari waktu ke waktu, bukan sifat yang tetap. Dan yang terakhir, kepemimpinan autentik bisa diukur dengan instrumen berbasis teori. Selanjutnya, ciri negatif kepemimpinan autentik. Yang pertama, ide yang diajukan di pendekatan praktik perlu diperlakukan dengan hati-hati karena mereka belum pernah diteliti secara penuh. Yang kedua, komponen moral dari kepemimpinan autentik tidak dijelaskan secara penuh. Contohnya, hal itu tidak menggambarkan bagaimana nilai seperti keadilan dan komunitas terkait dengan kepemimpinan autentik. Dan yang terakhir, alasan untuk memasukkan kapasitas psikologis positif sebagai bagian yang melekat dari model kepemimpinan autentik tidak pernah dijelaskan secara lengkap. Akhirnya, tidak ada bukti tentang keefektifan kepemimpinan autentik dan bagaimana hal itu terkait dengan hasil organisasi yang positif. Contoh kepemimpinan autentik yaitu Presiden Jokowi. Pengambilan keputusan yang menggambarkan sikap autentik Jokowi adalah ketika ia secara terbuka dan tegas menghadapi tuduhan palsu terkait ijazahnya. Dengan menunjukkan transparansi penuh melalui pemeriksaan dan verifikasi legal, Jokowi tidak menghindar dari proses hukum dan berani mempertanggungjawabkan dirinya secara jujur dan terbuka kepada publik. Hubungan dengan kepemimpinan autentik karena Jokowi menunjukkan sikap kejujuran, keterbukaan, konsistensi dengan nilai pribadinya, serta empati dan kedekatan yang nyata dengan rakyat, sehingga mencerminkan karakter utama dari kepemimpinan autentik yang menekankan kesadaran diri, integritas, keterbukaan, dan komitmen untuk pertumbuhan bersama. Kesimpulan dari materi yaitu, kepemimpinan autentik merupakan bentuk kepemimpinan yang berlandaskan pada keaslian, integritas moral, dan kesadaran diri yang tinggi dari seorang pemimpin. Konsep ini menekankan pentingnya pemimpin untuk memimpin berdasarkan nilai, prinsip, dan keyakinan pribadi yang tulus, serta membangun hubungan yang transparan dan penuh kepercayaan dengan para pengikutnya. Melalui pendekatan praktis dan teoristis, kepemimpinan autentik dipahami sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang berkembang dari pengalaman hidup dan refleksi diri, bukan sebagai sifat bawaan. Contoh nyata penerapan kepemimpinan autentik dapat dilihat pada sosok Presiden Jokowi yang menampilkan karakter kepemimpinan berlandaskan kejujuran, kedekatan dengan rakyat, serta komitmen kuat terhadap visi pembangunan bangsa, sehingga menjadi cermin ideal dari pemimpin autentik yang inspiratif dan berintegritas tinggi.